Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam rangkaian riwayat para sahabat Nabi. Para sahabat ketika itu yang menjadi sebuah dambaan, sebuah harapan, sebuah cita-cita puncaknya adalah untuk selalu senantiasa berada di samping Rasulullah. Berada di samping Rasulullah memberikan kedamaian, kebanggaan, dan kepuasan batin tersendiri. Hidup bersama Rasul bisa belajar banyak tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang sesuatu yang buruk, dan langsung dari Rasulullah. Artinya, ketika itu mana yang benar dan mana yang salah jelas. Tidak seperti sekarang menjadi bahan perdebatan, bahan diskursus. Salah seorang yang bisa menikmati hal tersebut adalah sahabat Anas bin Malik. Salah seorang sahabat yang selalu berdoa di sisi Rasulullah, ya, dan selalu memohon agar supaya bisa selalu mendampingi Nabi. Dan sahabat Anas bin Malik ini kurang lebih 10 tahun. Jadi 10 tahun. Waktu yang cukup panjang, tidak pernah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajar kalau Anas bin Malik ini beliau diakui sebagai imam, beliau sebagai seorang mufti, beliau sebagai seorang qori, beliau sebagai seorang periwayat hadis. 3 besar orang yang banyak meriwayatkan dari hadis dari Nabi. Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah, dan sahabat Anas bin Malik ini. Dan beliau pun termasuk seorang pejuang Islam. Nama aslinya adalah Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khajraj dari kabilah Najjar. Dia selain sebagai pembantu Rasul, Rasul perlakukan sebagai kerabat, sebagai murid, sebagai salah seorang sahabat yang alhamdulillah merupakan sahabat yang paling akhir meninggalnya, paling akhir wafatnya. Ya. Dan kalau sahabat Anas bin Malik ini mengkhatamkan Quran, beliau selalu mengajak putra-putranya. Ya. Ibunya masuk Islam lebih dulu. Ya. Walaupun berada di Madinah, tetapi termasuk kelompok yang pertama mendapatkan hidayah dari Allah. Ibunya bernama Ummu Sulaim Al-Ghumaisah. Seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang memiliki mental baja, seorang wanita yang Allah karuniakan kecerdasan, dan wanita yang cukup kritis. Ya. Wanita yang cukup kritis. Jadi ceritanya demikian. Ya. Sahabat Anas bin Malik, ayahnya yang bernama Malik, meninggal dengan cara yang cukup tragis, terbunuh olehnya, dan ayahnya masih dalam keadaan musyrik. Ketika itu kan biasa orang Arab, kalau ada perselisihan, biasanya langsung mengeluarkan pisau zaman jahiliyah itu. Terjadilah yang namanya pembunuhan. Jadi terbunuh pada saat Anas bin Malik ini kecil. Artinya, sahabat Anas bin Malik ini sudah yatim sejak kecil. Pernah saya sampaikan di cerita-cerita yang lain bahwa banyak para sahabat yang statusnya sejak kecil sudah dalam keadaan yatim. Pada saat Rasul hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, kedatangan Rasul sudah sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah. Tentunya yang sudah masuk Islam.
salah satu yang ikut berbaris di sepanjang jalan memasuki kota Madinah adalah Ummu Sulaim dan putranya Anas bin Malik. Ketika itu usia Anas masih berusia 10 tahun. Ya. Begitu Rasul masuk kota Madinah, langsung terdengar kata sambutan yang serempak dari masyarakat Madinah yang melantunkan kalimat Tola'al Badru. Tola'al Badru alaina, dan seterusnya. Jadi sahabat Anas ini termasuk salah seorang yang sangat memahami dan meresapi bagaimana tatkala melantunkan kalimat Tola'al Badru. Dan dia pelaku sejarah. Dia pelaku sejarah. Setelah beberapa hari Rasulullah berada di Madinah, ibunya Ummu Sulaim menunggu kesempatan kapan kira-kira Rasulullah punya waktu luang, karena beliau ingin menyampaikan satu maksud. Akhirnya suatu hari pada saat tamu tidak terlalu banyak, Ummu Sulaim beserta putranya Anas bin Malik datang kepada Rasulullah. Ya. Dan Anas bin Malik ketika itu baru 10 tahun. Akhirnya disampaikanlah maksud utama dari Ummu Sulaim, tidak lain ingin menyerahkan putranya yang bernama Anas bin Malik untuk hidup mendampingi Rasulullah. Malah ketika itu dengan kata-kata, "Ya Rasul, aku titipkan anakku untuk melayanimu. Aku titipkan anakku untuk melayanimu. Namun ya Rasul, sebelum aku meninggalkan tempat ini, izinkanlah aku menyampaikan sebuah permohonan." "Apa permohonanmu, wahai Ummu Sulaim?" "Mudah-mudahan anakku ini diberkahi oleh Allah. Yang pertama, diberi rezeki yang banyak. Yang kedua, diberi anak yang banyak. Yang ketiga, diberi umur yang panjang." Rasulullah langsung mendoakan, "Allahumma rzuqhu malan wa baladan wa barakallahu fihi." Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengkaruniakan rizki kepada orang ini, kekayaan yang banyak, anak yang banyak, dan umur yang panjang. Ya. Dan sahabat Anas ini termasuk orang yang sangat mencintai Nabi, ya, yang kecintaannya pernah sahabat Anas ungkapkan, "Aku tidak mungkin mampu merangkai kata-kata bentuk kecintaanku yang tidak terbatas kepada Nabi." Dan bukan hanya itu saja, sahabat Anas bin Malik selain mencintai Nabi, juga mencintai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebagai bukti pengabdian daripada sahabat Anas bin Malik. Ya. Saking intensnya bergaul dengan Nabi, sahabat Anas bin Malik suatu ketika pernah menyampaikan begini, "Aku sering memegang sutra. Aku sering mendapatkan sutra yang sangat halus. Namun selama berdampingan dengan Rasulullah, aku belum pernah berjabat tangan yang tangannya halus dan halusnya lebih daripada sutra yang paling halus sebagaimana halusnya tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi beliau ada sebuah kepuasan tersendiri kalau berjabat tangan dengan Rasulullah. Ya. Beliau selalu mencium tangan, ya, mencium tangan Rasulullah. Ya. Nah, karena intensnya berhubungan, bergaul, berkumpul dengan Nabi, para sahabat mengatakan sepeninggal Rasulullah, kalau kita ingin lihat bagaimana sholatnya Nabi, kalau kita ingin lihat bagaimana Nabi berbicara, kalau kita ingin lihat akhlak Nabi, lihatlah sholatnya Anas bin Malik.
lihatlah berjalannya Anas bin Malik. Lihatlah cara makannya Anas bin Malik. Dan sahabat Anas ini merupakan sahabat yang sangat memahami dan meresapi makna firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya dalam dirimu Muhammad terhadap akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat tinggi. Sehingga Anas bin Malik berkata, aku tidak akan pernah menjumpai, bahasa yang dipergunakan, aku tidak akan pernah menjumpai orang yang akhlaknya semulia Rasulullah. Bayangkan, Anas bin Malik berkata, selama aku mendampingi Rasulullah 10 tahun, satu kalipun bahasa Anas bin Malik, aku belum pernah ditegur, belum pernah dimarahi, belum pernah dikomentari, dan belum pernah mendengar Rasulullah mengeluarkan kata-kata yang kasar. 10 tahun. Ya. Artinya stabilitas emosi Rasulullah itu sedemikian rupa. Ya. Saking tingginya stabilitas emosi Rasulullah sampai Anas bin Malik berkata itu selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Ya. Malah suatu ketika di hadapan sahabat Anas bin Malik, Rasulullah tangannya ditarik oleh seorang budak perempuan dan dibawa keliling-keliling putar-putar, dan itu kejadiannya di tengah kota Madinah. Dengan sabarnya Rasulullah mempersilahkan tangannya itu ditarik oleh seorang budak perempuan. Bayangkan, seorang nabi di depan para sahabat. Ketika itu para sahabat mau memarahi anak perempuan ini, tetapi tidak berani. Ya, tidak berani. Karena hormatnya kepada keluarga Anas bin Malik, Rasulullah sering tidur di rumahnya sahabat Anas bin Malik. Malah Rasulullah ada kalanya ikut sholat. Kalau akan sholat di rumah sahabat Anas bin Malik, Rasulullah minta tikar kepada Anas bin Malik, ya Anar, siapkan tikar. Sebelum dipakai sholat, tikar tersebut disapu terlebih dahulu oleh Rasulullah. Dan tikarnya itu selalu Rasulullah cipratkan air di atasnya. Mungkin maksudnya agar supaya tidak terasa panas suasananya. Suatu hari Rasulullah berkesempatan tidur di rumah sahabat Anas bin Malik. Karena kejadiannya siang hari dan ketika itu cuaca cukup panas. Pada saat Rasulullah tidur, terlihat oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dari wajah Rasulullah menetes beberapa keringat. Dengan sigap, Ummu Sulaim ke belakang mencari sebuah botol. Dibawalah botol tersebut di hadapan Rasulullah. Keringat yang menetes di wajah Rasulullah, juga yang menetes di tangannya, diusap oleh Ummu Sulaim ini, dan dengan sabar dan tekunnya, setetes demi setetes dimasukkan ke dalam botol yang dibawa oleh Ummu Sulaim. Karena terasa di wajahnya ada yang mengusap-ngusap, Rasulullah terbangun. Wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan? Dengan agak nada yang sedikit tersendat-sendat dan malu, Ummu Sulaim berkata, wahai Rasul, maaf, aku tidak minta izin terlebih dahulu. Aku ingin mengumpulkan keringatmu, karena keringatmu lebih wangi dari minyak kasturi. Insya Allah, keringat ini akan aku jadikan sebagai pewangi yang aku pergunakan untuk memberikan wangi kepada baju yang aku pakai. Nah, itu pengalaman yang dialami oleh ibunya sahabat Anas bin Malik,
yang bernama Ummu Sulaim. Ya. Jadi tangannya halus Rasul itu, kemudian keringatnya juga wangi. Jadi kalau kita mendapatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah, biasanya yang banyak meriwayatkan adalah sahabat Anas bin Malik. Ya. Dan keistimewaan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik ini, termasuk salah seorang sahabat yang sangat kuat menjaga rahasia Nabi. Jadi ada rahasia Nabi yang tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya, ada yang memang untuk konsumsi umum. Ya. Jangankan kepada yang lainnya, kepada ibunya sendiri, kalau Rasulullah sudah titip, ingin jangan disebutkan kepada yang lain. Baik, ibunya sendiri tak pernah mendapat cerita itu. Nah, dan cerita yang lainnya, ya, saking telatennya, saking tertibnya Rasulullah, ya, dan hafal kepada para sahabat. Anas bin Malik ini mempunyai adik yang bernama Ibnu Umar. Adiknya ini punya hobi memelihara burung kecil. Setiap datang ke rumah Anas bin Malik, Rasulullah bertanya, Anas, mana Ibnu Umar, si pemilik burung kecil? Tertegun sahabat Anas bin Malik, sedemikian rupa tertibnya dan sedemikian rupa kuatnya hafalan Nabi, sehingga diharapkan jangan sampai ada orang yang tersinggung karena tidak ditegur. Ya. Dan apa yang pernah disampaikan oleh ibunya di hadapan Rasulullah ternyata terbukti. Doa yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang diaminkan oleh Rasulullah, yang pertama minta kekayaan. Warzukhu malan, Masya Allah. Anak yatim biasa saja, tidak punya pekerjaan khusus kecuali melayani Nabi, tetapi sepeninggal Nabi, Masya Allah, kekayaan Anas bin Malik ini hampir seimbang dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan menurut riwayat orang-orang Arab, sebagian kebun kurma yang ada di Madinah, kebanyakan adalah kebun-kebun kurma yang dimiliki oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, pernah suatu ketika penjaga kebunnya datang, wahai sahabat Anas, kebun kita sudah beberapa bulan tidak mendapatkan air dan sudah banyak yang kering. Sahabat Anas keluar, bawa serban, kemudian sholat istisqa. Belum selesai sholat, tiba-tiba nampak awan seakan-akan berarak berjalan menuju kebun Anas bin Malik. Dan langsung ketika itu juga turun hujan, Masya Allah. Tatkala ditanyakan kepada para sahabat yang lainnya, ternyata hujan tersebut hanya turun untuk kebun Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, dari doanya yang disampaikan, mohon dikaruniai anak yang banyak. Di dalam sejarah ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan putra Anas bin Malik ini 106 anak. Dan pendapat yang lain putranya itu 109. Ya. Dan salah seorang putra tertuanya yang bernama Aminah pernah menyampaikan bahwa di kuburan Baqi' di Madinah, putra dan cucu Anas bin Malik ini yang dimakamkan di sana kurang lebih 129. Ya. Jadi penuh dengan keturunan Anas bin Malik. Ya. Jadi kekayaannya betul-betul Allah kabulkan, orang yang kaya. Anak juga begitu. Ya. Dan usianya pun panjang. Sahabat Anas bin Malik ini merupakan sahabat yang terakhir meninggal. Setelah sahabat-sahabat yang lain berpulang ke rahmatullah, sahabat Anas bin Malik sepeninggalnya Rasulullah masih bisa mengarungi kehidupan hampir 80 tahun. Jadi usia sahabat Anas bin Malik ini waktu meninggal lebih dari 100 tahun. Sahabat Anas bercerita, pada saat Rasul datang memasuki Madinah, ketika itu suasana Madinah terang benderang.
Seakan-akan Allah menurunkan cahaya tersendiri. Namun pada waktu Rasulullah meninggal, aku merasakan langsung bagaimana gelapnya, bagaimana sepinya, bagaimana diamnya membisu pohon-pohon karena Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Ketika itu tidak sedikit orang yang duduk, yang sulit berdiri, orang yang kaget, orang yang melongo, malah tidak sedikit orang yang mengingkari. Bohong, Rasul meninggal. Bohong, Rasul meninggal. Termasuk sahabat sahabat Umar. Ya. Jadi begitulah kondisi orang ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai. Ya. Sabda Nabi, "Idza asaba ahadukum musibatun, falyadhkur musibatahu bi, fa innaha a'zamul masaiba." Dan ini sangat, kata-kata ini sangat impresif, sangat berkesan di hati sahabat Anas bin Malik. Apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka ingatlah bahwa musibah ditinggal olehku, musibatahu bi, falyadhkur musibatahu bi, fa innahu a'zamul masaib. Ya. Jadi Rasulullah menggunakan kata a'zamul masaib. Maka musibah ditinggal olehku. Jadi kepergian Rasulullah adalah sebuah musibah, adalah musibah yang terbesar. Dan itu sangat dirasakan oleh para sahabat. Ya. Sangat dirasakan oleh para sahabat. Dan yang paling berkesan lebih jauh, sahabat Anas bin Malik ini sangat terkesan dengan sabda Nabi yang itu masuk dalam kategori hadis yang dalam perspektif yang jauh, hadis yang futurolog, ya. Kalau ilmu sekarang futurolog, ilmu meramal masa yang akan datang. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang sabar teguh memegang agamanya seperti menggenggam bara api. Sedemikian rupa beratnya sabar kelak di yaumil akhir bagaikan menggenggam bara api. Ya. Dan tadi disebutkan umur Anas bin Malik lebih dari 100 tahun. Ya. Jadi Rasulullah waktu datang ke Madinah berumur 10 tahun, Rasulullah tinggal di Madinah 10 tahun, jadi umur Anas bin Malik 20 tahun. Sepeninggal Rasulullah antara 82-83 tahun. Artinya sahabat Anas bin Malik ini meninggal dalam usia 103 tahun. Ternyata Allah kabulkan semua doanya. Allah kabulkan semua doanya. Dan hikmah sahabat Anas bin Malik diberi anak yang banyak. Kata para ulama, kalau sekiranya tidak ada putra-putra Anas bin Malik, kemungkinan besar banyak ilmu yang terputus. Karena anak keturunan Anas bin Malik ini banyak menjadi para ulama. Banyak menjadi duta-duta dakwah ke berbagai negara. Salah satu cucunya adalah pendiri madhab Maliki yang namanya sahabat Malik bin Anas atau Imam Malik. Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, adalah salah seorang keturunan dari sahabat Anas bin Malik. Itulah sedikit uraian singkat berkaitan dengan sahabat Anas bin Malik. Ya. Salah seorang sahabat yang dikaruniai 3 hal. Kekayaan yang banyak, anak yang banyak, umur yang panjang. Dan sebagian ahli mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah di lokasi di mana sekarang dibangun Masjid Ijabah. Mudah-mudahan kita bisa menarik hikmah dari riwayat yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.